Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual terkait modul 1.4 tentang budaya positif oleh Novina Daresta, CGP Angkatan 8 Kota Banda Aceh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu hebat Indonesia. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik, yaitu Bapak Wahid Rohman sebagai fasilitator, dan Ibu Haspausna sebagai pengajar praktik, dan saya Novina Resta sebagai CGP Angkatan 8. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Nah, adapun skenario 1, yaitu murid yang terlambat. Pagi itu, langit cerah, menyambut hari baru di SMA Negeri 12 Banda Aceh di kelas 10 IPA 1. Sekelompok murid bersemangat mengikuti pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Novi. Namun ada satu murid yang aktif di kelas dan hadir terlambat, yaitu Selanga. Selanga adalah seorang anak yang cerdas dan penuh energi, tetapi dia juga dikenal karena sering datang terlambat ke sekolah. Setiap kali pintu kelas terbuka, tatapan segenap mata murid dan Ibu Novi langsung tertuju padanya. Keterlambatan Selanga telah menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Ibu Novi melakukan komunikasi dengan Selanga, menanyakan kabar dan menanyakan mengapa terlambat pergi ke sekolah. Dalam pertemuan segitiga ini, Ibu Novi dengan penuh perhatian menjelaskan kekhawatirannya tentang keterlambatan Selanga dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kinerja akademiknya dan kenyamanan teman-teman sekelasnya. Mereka menjelaskan bahwa Selanga sering kesulitan untuk hadir tepat waktu karena harus membantu ibu mengurus rumah dan menyiapkan adik-adik untuk beraktivitas ke sekolah. Setelah saling berbagi pandangan dan pengalaman, Ibu Novi dan orang tua Selanga bersama-sama mencapai kesepakatan untuk membantu Selanga mengatasi masalah ini. Yang pertama, Ibu Novi dan orang tua Selanga membantu Selanga untuk membuat manajemen waktu yang lebih teratur. Yang kedua, membuat kesepakatan dengan sekolah dan membangun rutinitas pagi yang teratur. Orang tua Selanga telah berkomitmen untuk membantu Selanga dalam menyiapkan perlengkapan sekolah adiknya seperti tas, seragam, dan tugas yang harus dibawa ke sekolah sebelum tidur di malam hari. Hal ini akan mempermudah persiapan di pagi hari dan mengurangi kecenderungan terlambat. Orang tua Selanga juga berkomitmen untuk membantu Selanga dalam menyiapkan perlengkapan sekolah adiknya seperti tas, seragam, dan tugas yang harus dibawa ke sekolah sebelum tidur. Mereka belajar bahwa kesalahan dan kekurangan dapat diperbaiki dengan kerja keras, dukungan, dan dorongan positif. Selanga juga belajar pentingnya disiplin dan tanggung jawab serta bagaimana menghargai waktu dan menghormati peraturan sekolah. Nah, selanjutnya, untuk skenario 2, yaitu murid menggunakan seragam berbeda. Suatu pagi, Adam pulang sekolah sore hari di saat hujan, karena di sekolah tidak ada orang lagi dan membuat bajunya basah kuyup. Adam dengan jujur menjelaskan bahwa bajunya basah karena hujan dan tidak memiliki seragam sekolah cadangan. Bu Novi memahami alasan Adam, tetapi menjelaskan bahwa peraturan sekolah sangat penting dan setiap murid harus mematuhinya. Bu Novi menyarankan agar Adam segera menghubungi orang tuanya dan meminta mereka mengantar seragam sekolah cadangan ke sekolah. Orang tua Adam datang ke sekolah dan menjelaskan hal yang sama seperti Adam. Tadinya Adam tidak mau ke sekolah, namun orang tua menyarankan untuk tetap hadir agar tidak tertinggal pelajaran dan kedepannya akan dibeli seragam untuk cadangan. Setelah kejadian ini, harapannya beberapa hari berikutnya Adam lebih berhati-hati dan selalu mempersiapkan seragam sekolah cadangan di dalam tasnya. Nah, berikut videonya. Ini merupakan praktik segitiga restitusi. Siswa yang hadir terlambat berkumpul di halaman lapangan sekolah, dan di kelas telah dimulai pembelajaran diskusi kelompok. Pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Baik kok Bu. Tadi pagi pergi, kenapa telat sampai di sekolah? Jam berapa perginya? Tadi saya sebenarnya kan udah siap Bu dari jam 7. Cuma saya harus bantu orang tua dulu, makanya bisa telat Bu. Oh gitu. Orang tua kerja apa Salma? Orang tua saya kerja kantor, cuma saya bantu beres-beres rumah sama bantu pakein baju adik saya, urus adik saya. Ada berapa orang adik Salma? Saya punya 2 orang adik Bu. Salma anak keberapa? Pertama Bu. Oh, anak pertama ya. Jadi kedepannya Selanga kalau
Selanga tuh niatnya mulia ya, bantu orang tua, tapi manajemen waktu itu penting. Selanga harus bangun lebih pagi, jadi ketika selesai sholat, Selanga bisa bantu orang tua gitu, bersihkan rumah, bantu untuk membereskan adik-adik juga gitu ya. Jadi kedepannya Selanga bisa datang sekolah tepat waktu. Iya Bu. Mungkin ada yang mau di-sharing ke Ibu, ada ceritain kendala apapun itu di sekolah dengan guru mapel lain? Tidak ada Bu, Gak ada masalah ya, selama ini aman ya. Ya terima kasih Selanga untuk waktunya hari ini. Iya Bu. Semangat terus belajarnya ya. Iya. Maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa Selanga. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik kok. Action. Selanjutnya komunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Ya Bu, permisi. Ya silakan Pak duduk. Ya Bu. Iya Pak, terima kasih sudah mengundang saya. Bapak orang tuanya Selanga? Benar Bu, saya Maulidin, orang tuanya Selanga dari Arayan. Iya, terima kasih Pak ya. Nah jadi Pak kan saya nih komunikasi dan sharing aja sedikit Pak. Selanga tuh siswanya pintar, aktif di kelas. Namun beberapa hari ini saya melihat dia tuh sering terlambat ke sekolah. Itu kira-kira kendalanya ada apa Pak ya? Mungkin sebelumnya Bu, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena memang beberapa hari ini Selanga mungkin saya lihat di rumah memang sedikit agak telat. Ini mungkin kesalahan dari kami juga karena memang beberapa hari ini saya dan juga ibunya itu sedikit sibuk di kantor dan harus cepat-cepat berangkat. Kebetulan kami punya 3 anak, kebetulan Raihan juga anak pertama, jadi Ananda inilah yang membantu kami ketika kami memang dalam minggu ini sedikit sibuk memang Bu. Mohon maaf mungkin Bu untuk hal tersebut. Ya Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya cukup paham Pak ya. Jadi kedepannya Bapak dan Ibu bisa mengkomunikasikan kembali supaya hal seperti ini tidak terulang gitu Pak ya. Kami pihak sekolah ingin sekali hal yang baik itu untuk siswa terus berjalan gitu kan. Apapun itu, apakah peraturan. Nah, jadi kami pihak sekolah ada buat perjanjian Pak terhadap wali murid. Jadi Bapak tolong bantu dibaca dulu, nanti boleh ditandatangani Pak. Surat pernyataan Bu ya. Iya Pak. Ini di sini Bu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya hari ini sudah berhadir. Semoga sehat selalu Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kami juga insya Allah akan mencari solusi terbaik buat anak kami. Terima kasih, mungkin ini menjadi juga bahan refleksi ya mungkin kami orang tua. Mudah-mudahan Raihan mungkin lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak, ya. terima kasih banyak Pak ya. Yuk, sama-sama. Jadi saya izin. Iya, silakan Pak. Hati Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, selanjutnya untuk skenario yang kedua, praktik segitiga restitusi. Untuk siswa yang menggunakan seragam berbeda menggunakan hukuman menyetor hafalan. Hafalnya berupa surah pendek yaitu surah Duha. Gimana kabarnya hari ini? Ya biasa-biasa aja Bu, kayak biasa, baik aja. Ya, alhamdulillah. Gimana di kelas, tugas-tugas dengan guru-guru lain aman? Aman aja kayaknya. Untuk nilai-nilai? Nilai aman lah, Ya, nggak ada kendala apapun ya. nggak ada. Nah, jadi Ibu lihat hari ini ada nggak menggunakan seragam abu-abu putih. Kenapa? Kendalanya ada apa ya? Kemarin ini Bu, saya pulang sore kan, terus kehujanan, saya naik motor, ya udah basah, belum kering sampai sekarang. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi ke depan Adam, sore ada kegiatan apa? Kemarin saya habis les Bu. Oh, les ya. Ke depannya Adam, kalau kira-kira cuaca yang masih hujan lebat, untuk menjaga kesehatan kita juga, Adam lebih baik di sekolah dulu sampai reda. Nanti ketika reda, Adam boleh kembali ya. Jadi untuk kedepannya ada bisa antisipasi ya, jadi menggunakan seragam sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ada kendala lain mungkin yang mau ceritain ke Ibu, kendala pelajaran terkait di kelas, kamu sharing apa? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, udah aman ya. Ya, terima kasih adanya untuk waktu hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Action.
Nah, selanjutnya ada komunikasi dengan orang murid atau orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya Ibu, silakan duduk. Ada keperluan apa Bu? Sebelumnya saya minta maaf, saya orang tuanya Adam. Ada dapat undangan dari sekolah, katanya suruh kesini ya Bu ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu ya sudah memenuhi undangan pihak sekolah. Nah jadi Bu, hari ini kami sekedar sharing aja Bu. Adam itu siswa yang sangat aktif dan banyak mapel, dia nilainya cukup bagus gitu. Dan dia juga juara di kelas. Nah jadi saya lihat Adam kemarin menggunakan seragam yang tidak sesuai Bu dengan yang telah dilakukan di sekolah. Alasannya karena bajunya basah Bu, kehujanan. Iya, kebetulan pun bajunya pun kan cuma satu, jadi saya suruh pakai baju yang lain aja daripada dia tinggal mata pelajaran lainnya Bu ya. Jadi saya suruh pakai baju itu aja. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi sayang Bu ya tertinggal mapel lainnya, jadi tetap ada Iya, kesempatan. ya daripada dia sayang kan. Iya, jadi kedepannya bukan tolong diperhatiin lagi Bu ya saat menggunakan seragam dan aturan lainnya supaya sesuai dengan yang telah ditetapkan sekolah. Terima kasih Bu, selalu mendukung Adam untuk terus belajar di Iya sekolah. ya Bu, sama-sama Bu. Makasih banyak. Terima kasih waktunya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, adapun yang dapat disimpulkan dari materi hari ini, dalam kegiatan praktik segitiga restitusi pada siswa yang terlambat dan salah seragam dapat disimpulkan beberapa hal penting. Nah, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan melakukan pengakuan pelanggaran. Pengakuan terhadap pelanggaran tersebut penting agar siswa menyadari kesalahannya. Yang kedua, melakukan komunikasi dan kolaborasi antar guru, orang tua, dan siswa. Melalui pertemuan segitiga, guru, orang tua, dan siswa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Nah, yang ketiga, membuat rencana tindakan. Bersama-sama guru, orang tua, dan siswa membuat rencana tindakan yang spesifik dan dapat diimplementasikan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Yang keempat, melakukan implementasi rencana tindakan. Siswa harus bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati. Guru dan orang tua memberikan dukungan dan monitoring reguler untuk memastikan implementasi yang tepat. Yang kelima, melakukan evaluasi dan pemantauan. Evaluasi secara teratur dilakukan untuk melihat perkembangan siswa dalam mematuhi peraturan dan menghindari pelanggaran yang sama. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan diberikan kepada siswa ketika mereka berhasil mematuhi peraturan dan memperbaiki perilaku mereka. Dan yang ketujuh, pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui praktik segitiga restitusi, siswa terus belajar pentingnya menghormati aturan sekolah, mengambil tanggung jawab atas tindakan, dan belajar dari kesalahan. Terima kasih. Terus semangat untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.